Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wa wafa. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ida al-mimbar wa qala amin. Summa su'ida ad-darajat tasaniyata wa qala amin. Summa su'ida ad-darajat as-salisata wa qala amin. Summa istawa wa jalasa wa qala lahu bin Jabal Su'ata fa'amanta salasa maratin fama hikmatu ya Rasulullah. Dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan Rasulullah mengucapkan amin. Terus ketingkatan yang kedua Rasulullah juga mengatakan amin. Ketingkatan yang ketiga Rasulullah juga mengatakan amin. Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, panjenengan mengucapkan amin ketika naik ke mimbar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Apa hikmah dari itu semua? Lalu Rasulullah menjawab, qala atani Jibril faqala ya Muhammad man adraka sahra ramadhana wa lam yasum ila akhirih walam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhalan. Malaikat Jibril datang dan berkata kepada saya bahwasanya barang siapa yang menemui bulan Ramadan sampai akhir Ramadan tidak berpuasa dan tidak mendapatkan maghfirah Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang itu akan masuk neraka. Lalu malaikat Jibril berdoa semoga orang itu dijauhkan dari neraka. Saya menjawab dengan jawaban amin. Para pemirsa sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang awalnya rahmat, yang pertengahannya maghfirah, dan yang pungkasannya ajkum minan nar. Ketika ada seorang, baik itu orang muslim, dia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, padahal dia mampu untuk berpuasa, padahal dia tidak ada udzur apapun, tapi nekat tidak berpuasa sampai akhir Ramadan tidak melakukan puasa, maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dan orang itu akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan nanti kita semua bisa benar-benar mendapatkan ampunan Allah dan dibebaskan dari api neraka. Terus ketika Rasulullah berada di mimbar atau di tingkatan mimbar yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin karena malaikat Jibril juga berkata, man adraka abawahi wa au ihdahuma walam yubrihuma mata laporan.
jika ada seorang yang mempunyai orang tua, baik masih kedua-duanya ataupun tinggal satu, ayah ataupun tidak ibu, dan mereka tidak mau berbakti kepada orang tua, tidak mau mengurus orang tua, maka orang itu akan masuk neraka. Lalu malaikat Jibril juga mendoakan fa'ab'adahu wa hum minha. Semoga orang itu dijauhkan dari sifat makul walidain, atau berani kepada orang tua, atau bahkan tidak mau mengurus pada orang tua yang masih hidup ataupun mungkin yang sudah meninggal. Maka Rasulullah menjawab dengan ucapan amin. Lalu di tingkatan yang ketiga Rasulullah juga mengatakan amin. Itu dikarenakan malaikat Jibril berkata, man dzukira indahu ismuka wa lam yusalli 'alaika dakhalan nar fa ab'adahu Allahu minna fa qultu amin. Barang siapa yang mendengar asma Rasulullah diucapkan di depannya dan dia tidak mau menjawab dengan sholawat, maka orang itu akan masuk neraka. Malaikat Jibril mendoakan mudah-mudahan mereka dijauhkan dari hal tersebut. Rasulullah menjawab dengan ucapan amin. Para pemirsa sekalian, demikian 3 wasiat ataupun 3 dawuh yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang shaimina fi Ramadan, orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah, orang-orang yang diharapkan, orang-orang yang digandrungi oleh surga untuk sebagai penghuninya, yaitu di antara orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita juga selesai Ramadan ini benar-benar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosa kita dan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, baik orang tua yang masih kedua-duanya ataupun salah satu, ataupun bahkan orang tua yang sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, kita selalu mendoakan pada ayah dan ibu kita. Yang ketiga, mudah-mudahan kita semua selalu berselawat kepada Nabi, karena dengan berselawat kepada Nabi lah insya Allah kita akan mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, baik ucapan saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.